Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nunung Pildayanti. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah PTS Padat dengan judul Preformulasi dan Master Formula. Deskripsi zat aktifnya yaitu teofilin merupakan turunan xanthin yang secara kimia mirip dengan kafein, dan teobromin digunakan untuk mengobati asma dan bronkospasme. Untuk pengobatan gejala dan obstruksi aliran udara reversibel yang berhubungan dengan asma kronis dan penyakit paru-paru kronis lainnya, seperti emfisema dan bronkitis kronis. Teofilin memiliki dua aksi berbeda pada saluran udara pasien dengan obstruksi reversibel, asma, relaksasi otot polos misalnya bronkodilasi, penekanan respons saluran udara terhadap rangsangan misalnya efek bronfilaksis non-bronkodilator. Selanjutnya ada formula tablet teofilin diproduksi oleh PT Mandala Waluyo. Tanggal produksinya 7 November 2020, tanggal produksinya 12 November 2020, dibuat oleh Nunung Pildayanti dan disetujui oleh Vilda. Kode bahannya itu ada 01T, nama bahannya teofilin, kegunaannya sebagai zat aktif, per dosisnya 150 mg dan per batch-nya 150.000 mg. Yang bahan kedua ada kodenya 02AV, Avisel, kegunaan sebagai penghancur, per dosisnya 10 mg dan per batch-nya 10.000 mg. Yang ketiga ada kode bahan AM atau bahannya amilum sagu, kegunaannya sebagai pengisi dalam formula ini, per dosisnya 40 mg atau per batch-nya 40.000 mg. Yang keempat ada PA atau pasta amilum sebagai pengikat, per dosisnya 50 mg atau per batch-nya 50.000 mg. Yang selanjutnya ada coprocoset A atau pengisi pengikat dan penghancur, per dosisnya 300 mg dan per batch-nya 300.000 mg. Yang selanjutnya ada CS atau cross carmelosa sodium, kegunaan sebagai penghancur, per dosisnya 3 mg dan per batch-nya 3.000 mg. Selanjutnya yang bahan terakhir yaitu kode 07MS atau magnesium stearat 2%, kegunaannya sebagai pelincir, per dosisnya yaitu 7 mg dan per batch-nya 7.000 mg. Selanjutnya itu ada metode yang digunakan pada pembuatan tablet teofilin dengan metode cetak langsung. Metode ini yang paling mudah, praktis, dan cepat pengerjaannya, namun dalam pemilihan bahannya harus dilihat komparabilitas dan alirannya bagus. Digunakan metode cetak langsung karena mempunyai keuntungan dalam mengeliminasi efek panas dan lembab. Selanjutnya itu alasan penggunaan eksipien. Yang pertama ada Avisel atau bahan penghancur. Menurut Lachman dalam buku Hopnya merupakan suatu zat yang dapat dicetak langsung dan sifat alir yang baik. Avisel bersifat unik karena pada saat menghasilkan koneksi gumpalan zat ini juga bertindak sebagai zat penghancur dan merupakan pengisi yang banyak digunakan, serta digunakan sebagai pengikat, penghancur dalam formulasi tablet dan kapsul oral. Bahan yang kedua yaitu ada amilum sagu. Menurut Swinclass pada tahun 1985, amilosa dan amilopektin ini merupakan kandungan dalam pati sagu yang dapat menjadi zat tambahan pengikat pada tablet. Digunakan amilum sagu sebagai bahan eksipien, pertimbangannya itu ya fungsional dan harga, maka dimanfaatkan bahan alam Indonesia yang berupa amilum sagu sebagai eksipien dalam formulasi tablet tersebut. Bahan selanjutnya yaitu ada magnesium stearat atau bahan pelicin. Menurut Lachman, magnesium stearat ini berfungsi sebagai bahan pelincir yang mengurangi gerakan antara granul di dinding dia dan setelah proses pengempaan. Magnesium stearat ini juga digunakan sebagai pelumas pada konsentrasi 0,25 sampai 5% untuk melancarkan aliran granul dari hopper menuju punch, juga untuk mencegah penempelan granul pada dia dan punch. Yang selanjutnya ada cross carmelosa sodium atau bahan penghancur. Menurut Handbook of Pharmaceutical Excipient edisi 6, digunakan sebagai desintegran dengan konsentrasi 3%.
karena menurut literatur rentang konsentrasi sebagai desintegran yaitu 0,5 sampai 5%. Yang selanjutnya yaitu coprocaset. Menurut Quentens M. et al. Pada tahun 2016, coprocaset ini diaplikasikan dalam pembuatan tablet teofilin sebagai bahan pengisi, pengikat, dan penghancur dengan metode cetak langsung yang diuji berdasarkan parameter pada Pharmacopoeia Indonesia edisi 5. Ini untuk mendapatkan perbandingan konsentrasi amilum sabu avisel pH 101 dalam formula optimum pada tablet teofilin. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi amilum sabu avisel pH 101 terhadap fisik sifat tablet teofilin, penggunaan avisel pH 101 pada tablet baik sebagai pengisi maupun penghancur memberikan waktu hancur pelepasan obat dalam waktu yang singkat serta memiliki kompresibilitas yang baik sehingga cocok untuk dijadikan bahan coprocaset. Dan slide terakhir itu ada uji evaluasi sediaan. Yang pertama itu ada organoleptics, yaitu untuk pengamatan meliputi warna, bentuk, dan ukuran mikronnya. Yang selanjutnya ada berat jenis atau granul dimasukkan dalam gelas ukur 100 ml, kemudian dilakukan pengentepan hingga volume konstannya tercapai. Yang ketiga ada kecepatan alir dan sudut diam. Kecepatan alir dan sudut diam coprocaset ASE diuji dengan metode corong. Sampelnya itu yang digunakan setiap pengujian adalah sebanyak 100 gram. Pengujian 30 tablet masing-masing formula ditimbang, kemudian bobot rata-ratanya diperiksa penyimpangannya bobot tablet. Yang keempat yaitu ada uji kekerasan tablet, penggunaan alat hardness tester dengan 5 tablet yang diuji kerapuhannya. Tablet yang diuji sebanyak 20 tablet terlebih dahulu dibersihkan dari debunya dan ditimbang seksama. Tablet dimasukkan ke dalam fibrilator dan diputar sebanyak 100 putaran selama 4 menit. Setelah selesai dikeluarkan tablet dari alat dan dibersihkan dari debu. Selanjutnya itu dihitung persentase kehilangan bobot tersebut. Dan yang kelima yaitu uji waktu hancur, dimasukkan 6 tablet pada masing-masing lubang ditabung, kemudian digunakan aquades yang bersuhu 30 derajat Celcius. Selanjutnya diamati kesesuaian waktu hancur dengan monografi tablet tidak bersalut kurang dari 15 menit. Dan pada uji terakhir yaitu ada uji disolusi. Uji disolusi ini dilakukan dengan kecepatan dayung 50 rpm dengan media disolusi aquades 900 ml. Pada masing-masing tabung diletakkan 1 tablet teofilin. Penetapan jumlah kadar dan terlarut menggunakan spektrofotometer UV di menit ke-5, 10, 15, 30, dan 45. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.